Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Medyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Haseyoshiyo, Jepang, dan Suroso, Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuosangiin Jakarta atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 63 orang. Rajiman, Ichiban Hase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi ada perwakilan dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasan untuk perumusan dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Saya mengatakan seperti ini karena merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kebersamaan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya terhadap dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Setelah mewakilkan ini semalaman, saya berpendapat 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Perintah nasionalisme atau kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, dan 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila dapat diterima? Silakan kepada para hadirin untuk menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Saya selaku perwakilan dari anggota sidang menyatakan setuju atas nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk memberi nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila. Menurut saya, dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Jepang. Silakan Mr. Ichiban Hase. Arigatou gozaimasu. Selamat siang para hadirin, saya telah menyaksikan
berjalan sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut dan selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Misteri Bangsa yang telah menyampaikan sambutan dari perwakilan Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Suepomo, dan I.R. Soekarno. Untuk mengenai perumusan dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Dengan ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua, dipilihlah Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata kita harus merumuskan dasar negara yang didukung dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1, lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, seperti ulasan Muhammad Yamin dalam dasar kemerdekaan. Bagaimana sih Muhammad Yamin? Begini Soekarno, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Benar Muhammad Yamin, saya mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Perang keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan terakhir yaitu 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja Panitia 9 perancangan undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Tentu panitia telah memutuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya Maramis, sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Panitia perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar dan pembukaannya. Untuk berikutnya agar Jepang yang menentukannya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang dan pasukan Jepang semakin melemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat.
250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada tanggal 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Fumihiko Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataannya kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya setuju dengan Anda, Bung, tetapi kita harus tetap menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan, Bung. Baik, akan saya pikirkan kembali atas permintaan Anda. Karena saya harus berunding kembali dengan anggota PPKI yang lain. Baik, terima kasih. Baiklah, jika begitu terima kasih, Bu. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, negara Jepang kalau menyerah kepada sekutu, berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan kuat, termasuk Jepang, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PKI. Karena PKI adalah badan bentukan Jepang. Kemerdekaan kita tidak ingin ada lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi permasalahannya apakah beliau setuju? Karena beliau merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau Kita harus bicara sebaik-baik dengan dia. Nah betul, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera ke Indonesia. Betul. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicara ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin hanya dalam rapat PKI, karena PKI badan bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia adalah usaha dan rakyat Indonesia, bukan berbagai bangsa lain. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang. Ini saat tepat, Bu. Jepang sudah melawan sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Lagi pula kita harus menghadapi Belanda yang akan berkuasa lagi di negeri ini. Kalau kalian bisa menopang tenaga sendiri, mengapa kalian harus datang kepada Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa ini sendiri. Mengapa harus menunggu janji itu? Bahkan Jepang sendiri kalah dalam perang sucinya. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperlihatkan. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak atas kekuatan itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, berikan waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkannya dengan matang agar tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain ini, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang.
Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari masuk. Silakan Ibu. Anda maksud apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasihan. Pengasihan apa yang Anda maksud? Ya, kami akan mengasihkan kalian berdua agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda berserta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan layani. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku sekarang di mana mereka sekarang, akan kujamin kesalahan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta, dan akan kujamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Kalau harus percaya kepadaku, nak. Baiklah, saya akan memberitahu tepatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik. Lalu golongan muda membawa Soekarno dan Hatta serta istri dan anaknya ke Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara membawa kami. Maafkan kelancaran kami, Bu. Ini demi keselamatan. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami bicarakan kepada kalian? Memang benar, tetapi kami semua berpendapat mengapa harus dimerdekakan oleh Jepang, mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI, sedangkan PPKI bentukan dari Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa hanya kata manis belaka, apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan doanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saja saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Mari Bung. Bapak, Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi apakah itu semua bisa? Akankah semua ini dilakukan dengan lancar? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan. Ya, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. setelah kalian semua baik-baik saja dulu yang kemerdekaan. Kami akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana kita besok? Karena kami muda, kita sudah bersiap. Ya, saya akan melaksanakan proklamasi besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk merealisasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tetapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melaksanakan kegiatan sekarang. Apalagi
apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang. Permisi. Selamat malam. Malam. Silahkan masuk. Masuk ya. Ada apa, Bang? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Benarkah itu? Saya turut bergembira atas kabar ini. Silakan pakai ruangan yang kalian butuhkan. Saya pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa kata siapa yang akan menandatangani? Karena PPKI merupakan lembaga bentukan Jepang. Sedangkan kita sudah setuju bahwa melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Kalau benar mah bagaimana Bu? Adakah dari kalian yang berpendapat untuk masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang Indonesia ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi? Jangan, kita harus berbeda. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana menurutmu? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia yang telah berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Muhammad sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Bagaimana? Dan saya juga mengusulkan adanya satu, kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Usulan itu bagus. Bagaimana hari? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah mengatakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, sekarang kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih. Bukankah kita belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, jadi punya ide. Kita nama saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ya itu bagus, pakailah bendera putih. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Timothy, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan negara Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian, tolong jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dalam pertama kali sejarah Indonesia. Siap
Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, beliau membacakan teks proklamasi. Kepada Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, hormat truk. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Bendera siap. Pada sangsaka bendera merah putih. Truk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Hari ini, pada tanggal 19 September 1945, Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, memberikan pidato singkat di hadapan rakyat di lapangan Jakarta Ikada. Soekarno naik podium. Presiden Republik Indonesia berpidato di hadapan rakyat Indonesia yang hadir dalam rapat besar Ikada 19 September 1945. Saudara-saudara, kami tidak akan mengingkari proklamasi kemerdekaan dan akan membela Republik sampai titik darah penghabisan. Ikada, saya tahu bahwa saudara datang kemari agar bisa bertemu dengan presiden saudara dan untuk mendengarkan perintahnya. Apakah mempercayai presiden saudara-saudara? Kami percaya, kami percaya. Nah, kalau begitu pulanglah dengan tenang dan tunggulah perintah kami. Apakah saudara akan menunggu perintah kami? Kalau begitu pulanglah sekarang dengan tenang. Merdeka, merdeka, merdeka. Seruan warga menyambut meriah atas keputusan Soekarno, lalu rakyat membubarkan diri.